Selamat sore, shalom saudara sekalian. Dalam serial emosi yang dikuduskan pada PIK kali ini saya berikan tema duka cita yang dikehendaki Tuhan, yang saya ambil dari Matius 5 ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu dan membimbing setiap kami yang menontonnya. Kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Duka cita yang dikehendaki Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itulah Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata pentontes yang diterjemahkan dengan duka cita adalah kata yang paling kuat dalam menyatakan duka cita dalam bahasa Yunani waktu itu. Pentontes. Kata ini biasanya digunakan untuk duka cita karena orang yang kita kasih meninggal dunia. Jadi nggak sembarang orang yang kita kasih meninggal dunia pasti menimbulkan duka cita bagi orang yang ditinggalkan. Nah, dalam Septuaginta, yaitu perjanjian lama yang bahasa Ibrani diterjemahkan dalam Yunani, bahasa Yunani, ya, itulah Septuaginta. Kata ini, pentontes, digunakan untuk Yakub yang bersedih hati karena mendengar Yusuf, anak kesayangannya, dikabarkan oleh kakak-kakak Yusuf, waduh dia sudah mati diterkam oleh binatang buas. Padahal itu bohong, ya. Mendengar hal itu Yusuf merasa duka cita luar biasa karena Yakub berduka cita luar biasa karena Yusuf itu adalah anak kesayangannya. Nah, Kejadian 37 ayat 34, dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu, ya, pentontes. Oke, pentontes menunjuk pada duka cita yang tidak dapat disembunyikan sehingga berakibat air mata yang menetes. Ya, duka cita itu nggak bisa disembunyikan, begitu dalam. Ya. Nah, Matius 5 ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Nah, ada 3 makna daripada ayat ini. Ya. Yang pertama, makna hurufiah. Berbahagialah orang yang mengalami penderitaan yang paling pahit dalam hidup ini. Penderitaan yang paling pahit. Ya. Duka cita membuat 2 hal dalam diri kita. Apa itu 2 hal itu? Yang A, duka cita menghasilkan penghiburan dan belas kasihan dari Tuhan. Penghiburan dan belas kasihan dari Tuhan. Syaratnya, jika orang yang berduka cita itu lari kepada Tuhan, jangan malah lari dari Tuhan. Justru harusnya lari kepada Tuhan. Mohon penghiburannya, mohon bimbingannya. Dan kalau ada kekeliruan, mohon arahan. Mohon kita dibimbing, diperbaiki jalan hidup kita yang salah itu. Yang kedua, duka cita membuat hal yang kedua, yaitu dapat menunjukkan kebaikan orang-orang lain. Lewat duka cita itu kita melihat, aduh gak sangka ya, teman saya itu yang dulunya saya pikir cuek, ternyata Tuhan pakai untuk menyalurkan kebaikan dan pertolongan bagi kita yang berduka cita ini. Orang yang hanya mau memberi, gak mau diberi, itu orang itu sombong. Hanya mau memberi. Orang yang hanya mau diberi, nggak mau memberi, itu orang itu egois. Maunya diberi saja. Nah, kita perlu seimbang dalam kedua hal ini.
Kita nggak boleh menjadi orang sombong sehingga kita perlu belajar untuk menerima. Jangan hanya mau memberi saja. Tapi juga kita jangan hanya mau menerima saja, perlu belajar memberi, jangan egois gitu ya. Perlu seimbang dalam dua hal ini. Tuhan bisa pakai orang lain yang nggak pernah kita duga sebelumnya untuk menolong umatnya. Nggak pernah kita duga sebelumnya. Ya. Tapi Tuhan pernah memakai orang-orang itu yang tidak pernah kita duga sebelumnya untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada kita. Asal kita berharap selalu dan hidup bersendar dan berserah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, duka cita dapat membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih dalam akan kebaikan Tuhan via orang lain. Via orang lain. Ya, bandingkan sebagian orang menganggap sebagai hal yang biasa atau kebetulan saja. Ada kan sebagian orang begitu ya. Sudah menerima banyak kebaikan, gak pernah dia ucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan kepada dia. Alasannya kenapa kamu gak pernah mensyukuri, mengucapkan terima kasih kepada orang itu? Ah, itu kan biasa saja, itu kan kebetulan saja, ya begitu ya. Tuhan begitu baik, tapi dia tidak pernah mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena dianggap itu kebetulan saja. Ya. Ada sebagian orang yang mempunyai sikap yang seperti itu. Istrinya sudah begitu baik, suaminya, itu kan biasa. Itu kan seharusnya demikian seorang istri itu biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, ya suaminya sudah begitu baik, tapi istrinya nggak pernah ucapkan terima kasih. Nggak pernah menghargai, mengappreciate suaminya misalnya. Ada yang punya sikap seperti itu. Kita percaya Roma 8 ayat 28. Apa itu? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya apa? Yang baik maupun yang nampaknya kurang baik. Yang enak maupun yang rasanya tidak enak. Yang sehat maupun yang menyakitkan hati. Ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mau taat pada perintah Tuhan. Kata taat itu bagus ya. Dari depan kita baca T-A-A-T, tapi dari belakang kita baca sama T-A-A-T, taat. Ya. Kalau kita taat pada Tuhan, maka dalam segala sesuatu yang enak maupun tidak enak, yang lancar maupun tidak lancar, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang taat pada perintahnya. Ya. Sebagian orang setelah mengalami duka cita dalam hidup baru sadar dan baru menghargai akan belas kasihan dari Tuhan dan baru menghargai kebaikan hati teman-temannya. Ya. Ada sebagian orang yang mengalaminya ya, setelah alami duka cita dalam hidupnya, baru dia sadar, baru dia menghargai akan belas kasihan Tuhan dan kebaikan hati teman-temannya. Dulu sebelumnya nggak pernah dia begitu sombong dia. Ya. Kalau semua lancar, seseorang hidup hanya berada di permukaan saja. Sekali lagi, kalau semua lancar, seseorang hidup tuh hanya di dalam tanda kutip ya, di permukaan saja. Dan berprinsip take it for granted. Sudah seharusnya demikian kok. Dia nggak pernah mensyukuri, nggak pernah berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, dan dia tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ya, dulunya mungkin hanya terima kasih tapi di lip service, di bibir saja. Tapi setelah dia mengalami itu, ucap syukurnya kepada Tuhan itu betul-betul dari dalam hatinya. Ucap syukur kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, sungguh-sungguh dari dalam hati. Karena sungguh-sungguh melalui hal itu saya diubahkan hati saya. Persepsi saya diubahkan. Ya, ada yang begitu. Ya. Iya. Ada dua aplikasi ayat ini. Aplikasi pertama, berbahagialah orang yang merasa sedih untuk penderitaan dunia ini dan bertindak aktif untuk menolong orang lain. Dia melihat orang lain, tetangganya menderita, ya orang lain yang mungkin jauh menderita, aduh luar biasa, dia sedih sekali.
Berbahagialah orang yang merasa sedih untuk penderitaan dunia ini dan bertindak aktif untuk menolong orang lain. Ya, dunia ini akan menjadi lebih malang jika nggak ada mereka yang terpanggil untuk memperhatikan penderitaan dan menolong orang lain. Saya ulangi lagi, dunia ini akan menjadi lebih malang jika tidak ada mereka yang terpanggil untuk memperhatikan penderitaan dan menolong orang lain. Ya, ini perkataan daripada almarhumah Ibu Teresa dari Kalkuta, ya, yang melayani puluhan tahun di Kalkuta, menolong orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang bayi-bayi yang dibuang di tempat sampah itu. Dia berkata begini, faith in action is love. Iman dalam tindakan adalah kasih. And love in actions is service. Dan kasih dalam perbuatan adalah pelayanan. Bagus ya? Faith in action is love. And love in action is service. Puji Tuhan. Ya, teladan Bunda Teresa almarhumah, ya, dia itu banyak bayi yang ditolong, ya, yang bayi yang dibuang, ya, di tempat sampah dipungut, dipelihara, luar biasa, ya. Nah, dia bilang gini, poverty is not made by God. Dia bilang kemiskinan tidak dibuat oleh Allah. It is created by you. Tapi kemiskinan dibuat oleh kamu, oleh kalian. And me, it is created by you and me. Kemiskinan itu dibuat oleh kamu dan oleh saya. When we don't share what we have. Kenapa kita membuat kemiskinan? Kalau kita tidak berbagi apa yang kita punya. Jadi maksudnya jadilah anak Tuhan, jadilah umat Tuhan yang berbagi berkat kepada sesamanya. Maksudnya gitu, ya. Iya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Rasul Paulus berkata apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu, Sang Firman Allah yang menjadi daging itu, rela telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, itu dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, yaitu Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, berkaitan dengan penderitaan ada 3 tipe orang. Ada 3 tipe orang. Ya. Yang pertama adalah orang yang membuat orang lain menderita. Ini namanya orang jahat. Orang yang membuat orang lain menderita. Ini orang jahat. Ya. Tipe kedua, orang yang dibuat menderita. Ini disebut korban. Korbannya siapa? Dibuat menderita. Yang ketiga adalah orang yang mau ikut berempati terhadap penderitaan orang lain dan berusaha untuk menolong mereka. Siapakah orang ini? Inilah orang yang berjiwa agung. Mereka berempati terhadap penderitaan orang lain dan berusaha untuk menolong mereka yang menderita itu. Itulah orang yang berjiwa agung. Ya. Tuhan Yesus sebagai contoh yang paling tepat untuk kelompok yang ketiga ini, yang berjiwa agung. Ya. Iya. Roma 12 ayat 15, Rasul Paulus menuliskan apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ada satu statement yang bagus ini. Christianity is caring. Kekristenan itu mempedulikan sesamanya. Christianity is caring. Christianity, orang-orang Kristen harusnya adalah orang yang peduli terhadap nasib orang lain pada saat sekarang dan pada masa yang akan datang. Ya, dia mengantisipasi. Kalau diginikan terus, wah, kasihan dia. Ya, dia caring. Dia peduli terhadap nasib orang lain pada saat sekarang dan yang akan datang. Ya.
Etika yang diajarkan Yesus, yang diajarkan Kristus adalah yang bersifat positif dan aktif. Positif dan aktif. Di mana? Lihat Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu ini ajaran Tuhan Yesus di dalam bukit, khotbah di bukit ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita? Pasti hal-hal yang positif, bukan? Nah, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu aktif. Positif, kemudian aktif. Positif, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, ya pasti hal positif. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perbuatlah, jadi aktif. Ya, golden rule, hukum emas, ya, dari Tuhan Yesus lebih tinggi daripada ajaran Konfusianisme. Golden rule, Matius 7:12 tadi, ya. Iya, kalau ajaran Konfusius adalah apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, tidak, ya, negatif, ya. Jangan lakukan hal itu kepada mereka. Ya, jadi maksudnya pasif. Jangan lakukan hal itu kepada mereka. Tidak ingin, itu berarti sesuatu hal yang nggak lakukan apa-apa, yang tidak mau, ya. Kemudian jangan lakukan hal itu kepada mereka. Ya, jadi ciri ajaran etika Konfusius adalah negatif, tidak, kata tidak, ya, tidak ingin, dan akibatnya sikap pasif. Ya udah, jangan lakukan apa-apa. Ya. Etika Tuhan Yesus adalah yang sebaliknya, yaitu positif dan aktif. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Puji Tuhan. Ya, pelajaran rohani dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati luar biasa. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang Yesus ajarkan itu ada pelajaran rohani yang penting. Lukas 10 ayat 30-35, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya, nggak berbuat apa-apa, hanya melewati. Padahal dia lihat, ya, dia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ya, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya, jadi nggak berbuat apa-apa, pasif saja. Ya, iya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, jadi nggak santai, ada tujuan hidupnya, sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu yang menderita itu, yang dirampok habis-habisan itu, yang hampir mati itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dimotivasi oleh dalam hatinya itu belas kasihan. Ya. Ia pergi kepada orang itu, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi ada modalnya dia. Dia berikan apa yang dia punya itu. Menyiraminya dengan minyak, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu yang hampir mati itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi ia jalan kaki. Ya. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Uang siapa? Ya, uang dia sendiri. 2 dinar adalah 2 hari upah kerja. 2 hari upah kerja seseorang waktu itu. Ya, kalau sekarang misalnya seorang kerja 1 hari upahnya 150.000, maka itu 2 hari upah kerja jadi 300.000. Ya. Yang menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu katanya, perawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari hal itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dia juga sudah siapkan kalau memang 2 dinar masih kurang, dia bersedia memberikan yang lebih
sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ya, ada dua aplikasi ayat ini. Yang kedua adalah diberkatilah orang yang sangat menyesali dosa-dosanya sendiri dan sadar akan ketidaklaikan di hadapan Tuhan. Dia sangat menyesali akan dosa-dosanya sendiri dan sadar akan ketidaklaikannya di hadapan Tuhan. Semakin rohani seseorang, semakin sadar dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, semakin rohani seseorang, semakin sadar dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Ya. Nah, bandingkan penglihatan yang diterima oleh Nabi Yesaya. Ya. Ya, lihat Yesaya 61-5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap kemuliaan dari Tuhan. Ya. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, ini Tuhan semesta alam. Ya, ini suatu hal yang penting. Tidak ada pertobatan yang sejati jika tidak ada penyesalan yang sungguh terhadap dosa-dosanya sendiri. Ya, seorang yang sungguh-sungguh menyesali akan dosa-dosa yang dulu pernah dilakukannya dan dia bertobat, bertekad, itu pertobatan yang sejati. Ini suatu hal yang penting. Ya. Misalnya kita melihat cara seseorang bersaksi tentang kenakalannya masa lalu. Karena sebagian gereja, sebagian tempat memberikan kesempatan tuh bagi orang-orang tertentu untuk bersaksi tentang kenakalannya masa lalu. Kenakalan dalam bisnis, kenakalan dalam tingkah laku, ya, dan lain-lainnya. Namun waktu orang itu menceritakan kenakalan masa lalu, kita lihat mimik orang itu, sikap orang itu bagaimana. Ya, kalau orang itu menceritakan dengan kebanggaannya, bukan dengan sikap penyesalannya, aku telah menyesal waktu lalu sudah begitu menyakiti, mengecewakan hati Tuhan, menyakiti istriku, menyakiti suamiku, menyakiti orang tuaku misalnya, dengan menyesal, dengan mimik sedih sekali. Nah, itu kita bisa menilai orang ini bertobat, sungguh-sungguh bertobat, ya. Tapi ada orang yang menceritakan perbuatan masa lalu dengan bangga seolah-olah. Aku pernah berbuat ini, aku pernah nakal, aku pernah, dengan bangga. Nah, kita jadi mempertanyakan, orang ini sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyesal atau belum? Ya. Ada orang yang menceritakan dengan sikap yang malu. Oh, aku malu menceritakan hal ini, sebab aku telah mengecewakan hati Tuhan, telah mengecewakan orang tuaku misalnya. Ya. Iya. Dalam Yesaya 6, ketika Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, semakin sadar ia akan ketidaklaikan di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga hal itu membuat Yesaya tidak boleh sombong. Celakalah aku, celakalah aku. Aku melihat kemuliaan Tuhan, padahal aku ini orang yang najis bibir. Ya. Semakin dekat hubungan seseorang dengan Tuhan, semakin rendah hati dia. Semakin sadar akan kemuliaan Tuhan dan ketidaklayakan dia. Jadi dia harus rendah hati. Apa yang dahulu menjadi kebanggaannya, sekarang menjadi hal yang memalukan di hadapan Tuhan. Itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15. Ya. Yang dahulu merupakan kebanggaanku, sekarang aku anggap sebagai sampah. Kata sampah itu sebenarnya mempunyai arti tahi, kotoran manusia. Apa yang dulu aku bangga-banggakan di hadapan Tuhan, aku anggap sebagai sampah, kotoran. Ya. Iya.
Seorang nggak sungguh-sungguh bertobat, tidak akan sungguh-sungguh bertobat jika ia tidak benar-benar menyesali dosanya yang menduka citakan hati Tuhan. Ya, menduka citakan hati Tuhan. Ya, semakin rohani seseorang, semakin sadar akan ketidaklaikan di hadapan Tuhan dan membuatnya rendah hati dan sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, dengan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu sikap yang luar biasa dari Rasul Paulus. Dia kalau mengenang masa lalunya, dia merasa, aduh dulunya aku begitu bangga. Tapi setelah aku melihat dari terang Kristus, aku melihat satu hal yang kontras sekali. Ternyata nih aku mempunyai masa lalu yang paling hina dibanding semua rasul. Ya. Karena aku pernah menganiaya jemaat Tuhan. Ya. Aku rasa aku paling hina. Tapi karena kasih karunia Allah, aku ditebus oleh darah Yesus dan diberikan hak untuk menjadi rasul Allah. Salah satu rasul Allah. Ya. Sehingga Paulus bertekad, aku akan bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya. Jadi bukan kekuatanku, tapi karena kasih karunia Allah saja yang menyertai aku. Puji Tuhan. Ya. Ya. Konklusi dari Matius 5 ayat 4 ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang pertama, berbahagialah orang yang mengalami penderitaan yang paling pahit dalam hidup ini. Berbahagialah orang yang mengalami penderitaan yang paling pahit dalam hidup ini. Yang kedua, berbahagialah orang yang merasa sedih untuk penderitaan dunia ini dan bertindak aktif untuk menolong orang lain. Tidak hanya berhenti sampai pada rasa sedih, tapi juga aktif bertindak untuk menolong orang lain. Diberkatilah orang yang sangat menyesali dosa-dosanya sendiri dan sadar akan ketidaklaikannya di hadapan Tuhan. Ya, sangat menyesali sehingga dia bertobat, ya, dan dia sadar sebenarnya kalau dia bisa melayani itu semua Allah anugerah Allah saja. Puji Tuhan. Sekalian, ada lagu bagus ini, lagu lama ya. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Sebagaimana adaku, segera ku lari padamu, sucikan jiwa ragaku, ya Yesus sekarang ku datang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang kami boleh belajar firman Tuhan. Kami adalah orang yang tidak layak di depan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan saja kami dilayakkan, kami dijadikan sebagai umat Tuhan dan dipakai untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.